Belakangan, banyak warganet yang mencoba untuk menemukan si pelaku termasuk dengan mengulik jejak digital. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak berita selengkapnya. Ternyata di hari pembunuhan, yakni 18 Agustus 2021, ada sosok yang mirip dengan sketsa si pelaku. Dalam sketsa wajah yang dibuat dari samping dan dari belakang tersebut, terduga pelaku pembunuh Ibu Tuti dan Amel di Jalan Cagak, Subang ialah seorang lelaki usia 30 tahun yang mengenakan kemeja kotak-kotak. Hanya saja, pihak kepolisian belum mengeluarkan sketsa wajah terduga pelaku pembunuh sadis kasus Subang dari arah depan agar mempermudah dikenali oleh masyarakat. Saat ini, sketsa wajah terduga pelaku Subang tersebut masih samar dan belum bisa disimpulkan siapa pelaku sebenarnya, dikarenakan belum terlihat secara jelas. Dari kanal YouTube Anjas di Thailand pada 14 Januari 2022 dengan judul "Satu Nama Orang Dekat yang Mengarah ke Gambar Pelaku Subang", Anjas membeberkan sosok tersebut. Banyak jejak digital yang mengarah ke pelaku. Salah satunya ialah video yang memperlihatkan di hari pembunuhan di 18 Agustus 2021. Ada dua orang yang memakai topi dan memakai baju kotak-kotak. Saat diwawancara itu ada Pak Zainal, ketua desa. Kemudian Pak Indra juga mengatakan di sejumlah media massa online, mengatakan bahwa kalau dua orang itu ialah intel, kata Anjas. Ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Ada perdebatan kecil kemungkinan kalau mereka terlibat. Biasanya kalau orang terlibat tidak mau ada di depan media. Namun, kata Anjas, tidak sedikit juga yang berpendapat dua orang itu sengaja menampilkan diri. Ada sebuah anomali. Orang yang kelihatannya berbicara terus dan tampil depan kamera bisa jadi dia adalah pelaku dari kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Anjas juga memberikan komentar pada kerja polisi. Seharusnya dengan ada sketsa ini, polisi sudah dapat menangkap pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sementara itu, di kanal YouTube-nya Misteri Mbak Suci dengan judul Amanah Amelia dan Alur Cerita tersampaikan di sini. Bersama Bang Cecep mencoba menguak siapa pelaku pembunuh yang sebenarnya. Bang Cecep dalam video tersebut Misteri Mbak Suci yang tayang pada Jumat 14 Januari 2022 bercerita jika sebelumnya pernah bermimpi bertemu Amel. Dalam mimpi tersebut, Amel memberi secangkir kopi yang cangkir kopinya ada motif bunga sepatu. Dan memang di depan rumah korban pembunuh ibu dan anak di Subang ada bunga sepatu. Dan ketika berkunjung ke lokasi kejadian, Bang Cecep lalu memetik bunga sepatu yang ada di depan rumah kejadian tersebut. Bagi Bang Cecep, titik terkecil itulah menyimpan banyak informasi yang berkaitan dengan kematian Ibu Tuti dan Amel di Subang. Kami meyakinkan bahwa setiap benda yang ada di muka bumi ini menyimpan sebuah kenangan atau medan elektromagnetik yang dibekukan atau diserap
dan itu juga berlaku sama dengan tumbuhan. Dari medan elektromagnetik, tumbuhan itulah banyak ditemukan informasi, ungkapnya. Dalam video tersebut, Bang Cecep lalu mencoba merekonstruksi secara goib dan menceritakan kronologi bagaimana pelaku melakukan eksekusi pembunuhan terhadap Amel dan Ibu Tuti. Bang Cecep lalu menggambarkan kronologi pembunuh ibu dan anak di Subang dari awal bertamu hingga terjadi pembunuhan. Pada malam kejadian, dari informasi yang dikumpulkan Bang Cecep, pelaku bersama dua temannya mengendarai mobil dan parkir di depan rumahnya. Ketiganya disambut oleh Ibu Tuti dan Amel yang kemudian ngobrol di depan rumah sekitar pukul 23.00. Setelah itu, lalu obrolan tersebut dilanjutkan di dalam rumah. Yang tiga orang akhirnya pulang dan Ibu Mimin masuk ke kamar. Tapi Ibu Mimin tidak mengunci pintu kamar karena sesuatu hal. Ternyata satu orang tamu tadi kembali lagi menemui Amel, tetapi tidak lewat pintu depan, namun lewat pintu belakang. Si tamu yang diduga pelaku itu kemudian ngobrol dengan Amel dan terlihat cekcok hingga terdengar oleh Ibu Tuti yang menyuruh Amel dan temannya masuk ke dalam rumah. Namun, dalam kondisi tersebut, Ibu Tuti terkena sikut hingga jatuh dan akhirnya pingsan. Ibu Tuti digotong untuk kemudian dibaringkan ke dalam rumah. Amel dan terduga pelaku tersebut kemudian ngobrol lagi dan ribut lagi hingga pelaku kalap dan meninju muka Amel. Kemudian pelaku memanggil tiga temannya yang lain untuk datang ke lokasi kejadian. Pelaku utama membunuh Amel dan pelaku yang lainnya membunuh Ibu Tuti yang masih pingsan dengan barang yang ada di lokasi kejadian. Setelah mengeksekusi para korban, para pelaku agak cekcok karena rencana yang sebelumnya tidak seperti itu. Namun, datang lagi seseorang yang usianya agak tua menggunakan sepeda motor ke lokasi kejadian. Nah, orang tua inilah yang kemudian memerintahkan para pelaku untuk membersihkan semua jejak sidik jari di lokasi kejadian, termasuk memandikan jenazah Ibu Tuti dan Amel. Setelah semuanya selesai, para pelaku kemudian melarikan diri. 3 orang menggunakan mobil dan 2 orang lainnya menggunakan sepeda motor. Namun, siapakah para pelaku yang tega membunuh Ibu Tuti dan Amel itu masih belum bisa diketahui. Kronologi goib yang diceritakan oleh Bang Cecep di kanal YouTube-nya Misteri Mbak Suci tersebut diakui Bang Cecep tidak menuntut siapapun untuk mempercayai dan meyakininya, tetapi bisa menjadi sedikit petunjuk pihak kepolisian untuk mengungkapkan siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang.